gengs, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nah, kita balik lagi di YouTube channel gua, masih bersama gua Budiawan Arif Anggoro. Tapi gua nggak sendirian nih, gua bareng Mas Irfan lagi nih. Dan kebetulan gua mau nge-review salah satu mobil dagangan dia lagi. Ini mobilnya nanti kita akan review bareng-bareng Mas Irfan. Nah, tetap tongkrongin ya, tetap tongkrongin terus garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, kita nggak perlu lama-lama, mungkin gue pengen langsung tanya Mas Irfan karena jujur ini dadakan ya. Dadakan ya. Kayak persiapannya kurang kayaknya. Persiapan gue cukup kurang, dan gue juga baru tahu kalau dagangannya ini Mas Irfan ini Suzuki Swift GT 2008 ya. Iya, betul. 2008, dan kebetulan ini mobil CKD ya, makanya gue juga pengen tahu nih, penasaran bedanya apa sih CKD ini dengan yang CBU, karena yang biasa gue tahu itu dulu tuh Suzuki Swift ini adalah buatan atau CBU ya, dengan full spec ya. Kalau ya, CKD ini banyak ada beberapa part atau fitur yang di downgrade. Cuma kita langsung aja review bareng Mas Irfan. Oke, betul. Ya, jadi ini bagian Suzuki mana, Swift GT2 ya, Mas Wawan ya, GT2. Jadi kalau boleh diceritain itu pertama kali Swift GT itu Swift ya, Suzuki Swift itu masuk Indonesia tahun 2006. Ya, tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 itu awal-awalnya masih CBU. Jadi masih rakitan luar, dan itu masih full spec bisa dibilang. Awal CKD dari tahun kapan? Di tahun 2008. Oh, 2 tahun ya. CBU ya? Ya, 2008 tahun doang, itu udah CKD. Jadi sebelumnya CBU dengan full spec. Ya. Perbedaannya ada beberapa poin-poin yang berbeda, tapi mungkin dari tampilan sih nggak begitu kelihatan. Dari sisi depan luar ya? apa dari dalam. Dari tampilan luar nggak ada perbedaan, Mas Wawan. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi nggak sih kalau cuma CBU? nggak ada. Jadi ya? sama persis, cuman beda di fitur ABS, airbag, double SRS airbag. Kita nanti lihat di nanti kita lihat di bagian interior untuk lebih jelasnya. Tapi untuk mesin, untuk desain eksterior semua nggak ada yang berubah. Cuman ada perbedaan tipe ya. Dulu ada tiga tipe ya. Ada tipe ST, GL sama GT. Jadi GT itu yang paling tinggi. Oh, jadi ini Suzuki Swift dagangannya, Mas. Betul. Yang paling tinggi nih ya. Betul. Nah, kita mau tahu nih, Mas Wan mau tahu kan perbedaannya apa nih sama yang tipe GL, tipe ST gitu. Tapi ini kita lihat dulu nih, Mas, bagian depan nih. Nah, ini ada perbedaan. Betul. Ada perbedaan di Swift GT ini sebagai tipe paling tinggi, dia beda di bumper depan, kemudian di desain fog lamp, dan grillnya itu beda dengan tipe Swift ST atau GL yang biasa. Dan dari peleknya juga ada perbedaan. Ini pakai ring 16. Jadi kalau Mas Wawan lihat bisa lihat di sini peleknya lebih sporty ya, lebih keren dengan ring lebih besar daripada yang tipe ST atau GL. ST atau GL itu pakai pelek ring 15 ya, 1 inci di bawahnya. Iya, betul. Jadi lebih besar ini, lebih sporty ini desainnya juga. Dan ada perbedaan juga, mungkin bisa dilihat juga di belakang itu ada diffuser yang desainnya lebih sporty di Swift GT ini. Diffuser beneran atau diffuser? Ini dia pakai double muffler belakangnya. Dan beneran, jadi bukan cuma hiasan, tapi bener-bener suaranya lebih garing sedikit, lebih berisik sedikit, lebih racing sedikit. Gue penasaran gitu. Sama ini nih. Peleknya kayak cakram gitu, bentuknya kayak. Itu emang kalau dibandingkan yang CBU sama nggak sih, atau yang ST? Sama, untuk yang tipe GT dengan GT pertama, GT2 sama GT ketiga, GT pertama sama GT2 ya, itu sama peleknya. Untuk tipe varian GT, untuk ST sama GL beda pelek, karena beda pelek lebih kecil, eksteriornya nggak sesporty ini gitu. Wow. Ini lebih sporty look gitu. Iya bener, karena ini gue lebih seneng peleknya nih. Iya. Walaupun cuma single tone, tapi dia seperti macam kayak jeruji gitu, mangkok gitu. Iya, jadi perbedaannya itu paling enak sih itu di knalpotnya. Knalpotnya itu knalpot racing gitu, lebih garing suaranya. Nanti bisa dilihat. Tapi bagian depan overall nih masih menggunakan lampu yang biasa ya? Sama persis, pakai lampu halogen biasa. Iya betul, nggak ada yang spesial. Dengan fog lamp, nggak ada chrome.
standar seperti ini gitu. Untuk engine sendiri dia pakai engine kode M15A 1500 cc DOHC VVT. Jadi sudah VVT tapi masih single ya untuk intake camshaft aja, belum dengan exhaust, belum dual VVT. Kemudian untuk horsepower sendiri ada di 100 PS ya. 100 PS. Tenaga maksimumnya. Untuk torsinya di 133 Nm. Lumayan untuk mobil 1500 cc dengan konsumsi bahan bakar yang tergolong irit sebenarnya. Gitu. Nah, kalau Mas Wawan mau tahu ini pesaing mobil apa, itu masuk ke kategori Mazda 2, terus Jazz, Yaris, masuk ke city car, medium city car ya. Lanjut kita di bagian samping Mas Irfan. Ini dari samping ada apa nih di sini? Di samping perbedaan spion untuk handle segala macam sama dengan Swift Swift SL, ST atau GL itu sama. Hanya ada perbedaan selain pelek, ada side skirt ini. Jadi side skirt dia lebih sporty dari yang ST ataupun GL. Jadi variannya lebih kelihatan apa ya? Lebih maco lah, lebih sporty seperti hitam itu. Ya? Iya, memang hitam bahan plastik yang seperti nggak di repaint ya, nggak di paint, nggak dicat. Ada spionnya nih, spion lampu sen. Lampu sen, betul. Lampu sen masih di fender. Mirror elektrik tapi belum retract. Terus ini belum keyless ya. Handle pintu belum ada keylessnya. Masih mending nih, ini lebih bagus daripada pakai cungkil ini. Iya, betul. Tapi secara overall nih bodinya nih, gue ngerasa kayak mirip kayak Mini Cooper ya gengsnya gimana? Ground clearance-nya cukup rendah tapi bentuk atalnya tuh kayak ya mungkin gitu loh bentuknya tuh. Ini karena bentuknya agak ada boxinya ya, agak ngotak-ngotak, terus ada pilar A-nya yang ada blackout-nya, jadi seolah kayak kaca depan dengan kaca samping itu menyatu gitu. Luar biasa. Tapi gua sih overall sih cukup gue membayangkan tadi sama kok iya juga kayak mirip-mirip Mini Cooper. Bener gak sih? Mirip gak sih? Orang bilang sih Mini Cooper wannabe. Iya. Ya sekilas lah. Jadi jangan dipantengin. Jangan dipantengin. Lama tapi sekilas. Kalau di jalan. Nah, ini agak unik ya, di belakang tadi udah disebutin nama Mas Irfan, di mana knalpotnya ini ada 2 ya. Bukti ini. Iya. Ini asli ya? Asli. Jadi dari depan sampai ke tengah, sebelum sampai belakang ya, itu dia bercabang. Dan suaranya lebih garing, lebih berisik sedikit daripada yang tipe ST sama yang GL. Jadi lebih sporty. Ngegas masih. Iya. Memang bener-bener berisik atau enggak? Pokoknya bikin adrenalin naik. Siap buat kebut-kebutan. Dari sisi belakang nih gimana nih menurut Mas? Jadi untuk ada apa nih di sini? Iya, untuk Swift GT ini Mas Wawan ada perbedaan selain desain diffuser bumper belakang dengan dual muffler dan emblem stiker GT2 ini ada spoiler belakang, rear upper spoiler. Dan ini tidak terdapat di ST dan GL gitu. ST GL nggak ada ya? Nggak ada. Tapi untuk yang lain rear defogger, untuk wiper ada di ST ataupun di GL. Sama ini nih ada top lamp belakang, reflektor apa itu? Itu untuk lampu mundur. Jadi lampu mundur GT nggak di sini. Iya betul. Tapi untuk yang ST sama GL di sini Mas Wawan. Iya, nyatu di sini. Iya. Dan ada 2 ya lampunya. Ya, jadi bukan fog lamp, bukan apa, tapi itu lampu mundur. Oke. Gue mau coba nih, ada apa nih di sini? Oke, untuk di belakang kayaknya nggak ada yang spesial ya, kecuali ada ban serep di belakang. Ban serepnya belum full size ya. Kemudian rear seatnya dengan konfigurasi 60-40 bisa dilipat, tapi belum bisa dilipat rata ya. Dan untuk settingan angle kemiringannya pun tidak dapat disetting lebih rebah, jadi hanya 1 settingan. Oke, kita coba untuk ngelipat kursinya. Ya, posisinya seperti ini, jadi belum bisa dilipat rata ya. Oke, untuk mesin dari Swift GT maupun Swift ST dan GL itu engine-nya sama dengan kode mesin M15A 1500 cc DOHC VVT. VVT masih single di VVT untuk intake-nya saja, jadi belum dengan exhaust-nya juga. Dan mesin ini bertenaga 100
PS dan torsi 133 Nm. Dan mesin ini sama ya untuk Swift keluaran awal yang CBU, kemudian CKD dan yang GT3 ya. Jadi yang di GT pertama, GT kedua, dan GT ketiga itu sama semua engine-nya. Langsung, geng. Oke. Kapan lagi gua ngerjain yang punya mobil nih? Oke, kita masuk ke interior dari Suzuki Swift ini. Tadi yang gue bilang di awal bahwa perbedaan dari yang CKD ini dengan yang Swift generasi awal tahun 2006-2007, ini 2008 ya, GT2, kemudian GT3 itu dia sudah CKD dan belum ada airbagnya. Ya, sebenarnya di awal di CBU ada airbagnya, dual airbag, tapi di CKD disunat fiturnya, jadi belum ada airbag, ABS, kemudian nggak ada switch, audio switch, kemudian tweeter juga nggak ada, dan ini handle warna plastik biasa, sedangkan yang CBU-nya chrome. Dan di sini juga ada semacam panel black piano ya untuk yang CBU, tapi untuk CKD hanya plastik polos. Oke, kemudian untuk konfigurasi switch lampu dan wiper pun posisinya seperti mobil Jepang pada umumnya. Wiper di sebelah kiri, kemudian lampu sebelah kanan, hazard, dan switch AC. Berikut dengan pengaturan posisi kaki, wajah, dan rear defogger. Juga tombol kompresor AC. Dan di sini juga telah dilengkapi dengan heater ya. Seperti itu. Dan kebetulan untuk unit ini bertransmisi otomatis. Dia otomatis menggunakan 4 percepatan, 4 speed automatic transmission konvensional. Kemudian di sebelah kanan ada tombol fog lamp, switch fog lamp. Kemudian di sini lampu interior. Dan di sini kebetulan sudah di-upgrade dengan monitor layar sentuh atau touchscreen monitor dengan rear kamera. Nah, kemudian yang membedakan dari versi CKD ini, Swift CKD ini dengan yang CBU selain jam dilengkapi juga dengan berapa konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian ada outside temperature dari kendaraan tersebut. Namun yang CKD ini hanya ada jam digital di sana. Oke, mungkin kira-kira itu perbedaan di interior Swift CKD dengan Swift CBU. Oh ya, satu lagi. Dan yang CBU itu menggunakan wrap leather steering ya. Kemudian untuk yang CKD ini belum menggunakan bahan kulit. Seperti itu. Oke, untuk kursi bagian driver ada reclining, kemudian ada sliding juga, dan ada head adjuster di sini. Kemudian di door trim ini ada door pocket, tapi sepertinya sangat sempit ya, kecil, jadi nggak bisa naruh barang cukup besar, apalagi gelas minuman atau apa belum bisa masuk. Tapi di sini ada cup holder, ada 2 buah cup holder. Oke, dan di sini ada tray penampung tempat penyimpanan barang. Kemudian di door trim sini ada switch electric mirror, ya, electric mirror. Ini untuk switch power window, dan ini central door lock, dan ini lock window. Ini untuk tombol lampu kabut ya, atau fog lamp. Dan AC, kisi AC bisa ditutup seperti ini. Oke, di speedometer klasternya nggak ada yang spesial sepertinya ya. Jadi penempatannya di sebelah kiri tachometer, di tengah speedometer, dan di kanan ada indikator bensin dan indikator temperatur mesin. Dan bedanya di sini seperti yang gue jelasin di awal, itu nggak ada ABS dan nggak ada airbag. Jadi otomatis di sini pun nggak ada indikatornya, gitu. Oke, tadi kita udah coba duduk di depan, khususnya di bagian driver, dan kita coba untuk pindah ke belakang nih. Nah, ini gue udah coba setting dengan posisi kursi depan, posisi nyaman postur badan gue ya, yang tingginya sekitar 168. Dan gue coba duduk di belakang dengan settingan sliding dan reclining pas posisi gue di depan. Gue pindah ke belakang lumayan sempit. Dan kalau boleh jujur, Suzuki Swift ini memang sedikit lebih
sempit daripada Toyota Yaris sama Honda Jazz ya. Apalagi Toyota Yaris ada slidingnya untuk di baris kedua dan ada reslining untuk tipe S-nya. Tapi ini belum ada. Tapi oke, so far oke. Untuk perjalanan jauh cukup nyaman juga. Kemudian di belakang sini ada cup holder satu di sini. Sisanya di pintu nggak ada door pocket. Kemudian ada door handle, kemudian switch power window, dan seat beltnya sudah menggunakan ini ya, settingan head setting atau pengatur ketinggian dari posisi seat belt itu. Untuk kursinya tadi gue udah jelasin, dia konfigurasi 60-40 dengan bisa di folding, tapi belum bisa diatur sudut kemiringannya. Dia sudah dilengkapi dengan 2 headrest, tapi belum ada di tengah ya, belum ada center headrestnya. Dan di belakang sudah dilengkapi dengan center seat belt dan seat belt kanan dan kiri. Oke. Dan kira-kira ini posisi gua duduk ya, dengan legroom yang cukup menurut gua. Legroomnya sedikit lebih lega daripada Yaris sebenarnya, tapi di legroomnya kurang seluas Toyota Yaris. Dan di sini ada retractable hand grip. Mungkin itu aja untuk posisi di belakang untuk Suzuki Swift. Oke gengs, kita mencoba test drive dengan Suzuki Swift ini, dimana gua mau jalan-jalan sebentar sama Mas Irfan. Tapi yang jelas sih overall gimana Mas? Jadi Suzuki Swift ini performance-nya cukup baik dengan torsi yang cukup bertenaga ya. Jadi gue sendiri udah pernah nyobain di puncak dengan kapasitas 4 orang ya. Itu cukup nyaman, masih bertenaga dan nggak ada loss powernya. Padahal ini Matic gitu. Tapi tetap ya permainan di posisi gear 3, 2 ya. Kalau di posisi D mungkin terlalu tinggi range-nya gitu Mas Wawan. Terus untuk handlingnya cukup baik. Di kecepatan tinggi 120-an itu masih stabil. Jadi mobilnya masih stabil, masih enak. Iya, masih enak. Bahkan sebenarnya Suzuki Swift ini tergolong agak kaku, agak keras ya, agak rigid suspensinya. Jadi lebih handlingnya lebih kaku. Jadi waktu tikungan itu nggak khawatir oversteer atau understeer gitu. Siapa lagi kita? Terus untuk mobil ini sendiri, for your information aja, udah dilakukan penggantian oli transmisi, automatic transmission oil, kemudian oil engine juga sudah diganti, jadi insya Allah nggak khawatir lagi gitu. Terus informasi tambahan, mobil ini pajaknya hidup ya sampai dengan tahun depan bulan 8 atau Agustus tahun 2021. Untuk ya untuk platnya dari B Tangerang Kota, Mas Wawan. Iya, Tangerang Kota. Tapi nggak usah khawatir, bisa kita urus ya. Betul. Dan dokumen lengkap semua, BPKB semua, STNK, dan faktur juga masih ada. Dan ini ada service record juga, buku manual. Oh, ada semua? Iya, ada semua. Untuk service record sendiri sampai dengan 75.000 km, sedangkan mobil ini 126.000 ya, yang mana mungkin owner sebelumnya di general workshop atau di bengkel umum pada odometer 75.000 sampai dengan 126.000 ini gitu. Tapi dari awal baru sampai dengan 75.000 itu di bengkel resmi. Wah, gitu. Biasa, jadi nggak perlu khawatir ya. Insya Allah. Mau cari service recordnya ada ya. Betul, insya Allah. Gantiannya udah pernah ganti apa aja juga ada ya. Ya, insya Allah mobil juga ready dipakai. Untuk kondisi ban juga overall baik. Untuk ban depan itu sekitar 90% kondisinya. Kemudian untuk ban belakang ada di kira-kira 75%-an kondisinya. Itu. Mantap. Matic-nya juga masih enak, masih halus, responsif, nggak ada sentakan. Oke gengs, kita udah sampai di penghujung video, tapi yang jelas tadi kita udah tahu ya udah diinformasiin sama Mas Irfan apa aja sih ini kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur, dari performance juga dan yang lainnya. Tapi yang jelas gue mau tanya Mas Irfan nih, kira-kira kesimpulannya mobil ini tuh gimana, layak untuk gue beli atau enggak? Ya, oke. Jadi kesimpulannya mobil ini ya Suzuki Swift GT2
ada beberapa kelebihan. Nah, kelebihan. Ya, kelebihannya dibanding Swift GL atau ST biasa dengan beberapa fitur atau beberapa desain yang lebih sporty dari tipe ST sama GL gitu. Jadi cukup worth dengan harga yang memang sedikit lebih pricingnya dari pasaran ST dan GL, tapi yang lu dapat Mas lebih gitu loh. Iya. Ini jual berapa ini? Oke, jadi untuk harga ya, ini gue buka di 88 juta rupiah dan masih bisa negotiable. Dan insya Allah kita bisa untuk COD dan antar ke tempat, insya Allah untuk test drive sampai dealing pricing sampai jadinya bisa. Jabodetabek kita ya. Jabodetabek ya. Ya. Oke, gengs, bagi teman-teman yang ada yang berminat dengan mobil Suzuki Swift Mas Irfan ini, mungkin kalian bisa langsung DM ya, atau komen di kolom komentar di bawah ini, atau DM di Mas Irfan langsung, atau The Garage Used Auto ya. Ya, betul. Ini IG-nya nanti gue cantumin di sini. Jadi ini bisa tukar tambah juga kan ya? Bisa, insya Allah kita bisa tukar tambah juga. Buka harga 88 juta. 88 juta. Mantap. Ya. Tapi cukup menarik menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kalian berminat, langsung silakan tanya langsung deh. Ya, bisa. Biar segera bisa deal-dealan lah. Dan juga kalau misalnya dari teman-teman yang kebetulan punya nih Toyota Suzuki Swift nih, GT atau ST atau GGX GL. Ya. GL mungkin bisa tulis juga di kolom komentar nih, kalau misalkan kalian bagaimana cara merawatnya nih mobil ini tuh, atau suka ada hal-hal atau problem sharing tentang Swift ya. Tentang boleh. Swift lah, misalkan problemnya apa. Jadi boleh juga tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan tetap terus tongkrongin ya Garasi Mobil, dan tetap jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita udahan ya, kita sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Thank you Mas Awan. Masuk Kak? Masuk ya, ganteng. Masuk ya? Ganteng bedah.